Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur pada hari ini kembali kita diteguhkan lewat persekutuan doa hari Selasa. Kita akan memuji dan merenungkan firman Tuhan, dan bagi yang akan di Zoom akan saling sharing dan saling meneguhkan. Sebelum kita awali persekutuan doa kita akan memujikan satu lagu yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, tetapi hari ini kita akan nyanyikan sebagai pengingat bahwa firman Tuhan itu sebagai sumber yang harus selalu ada di hati kita dan menguasai hati kita agar kita terus berbuah. Karena tema besar kita dalam minggu ini adalah berbuah. Maka Bu Tuti dan Bu Susi bisa nebak lagunya ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku, berbuah-berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku yang membawa kita untuk berbuah dan berbuah. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih boleh punya kesempatan untuk memuji Tuhan, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kami menapaki hari-hari kami, sehingga kami terus berbuah di dalam cinta kasih dan kebenaran-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga setiap waktunya, melalui setiap hal yang kami lakukan, cara kami untuk bergaul dengan Allah, baik saat teduh, baik doa kami pribadi, baik pembacaan firman, bahkan melalui persekutuan pada pagi hari ini, semua Tuhan pakai untuk kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk dituntun di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini memang tidak membawa apa-apa. Sehingga ketika menyadari itu, maka momen yang kita punya hari-hari waktu itu kita pakai memang dalam rangka untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan dan punya hati yang terus taat kepada Tuhan. Maka kita akan memujikan satu lagu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yaitu Hati Sebagai Hamba.
Ya, Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Adakah di antara Bapak Ibu terkasih yang bersedia membacakan untuk kita semua? Ya, Mbak. Monggo, Ibu. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Iya, terima kasih buat Bu Susi untuk pembacaan firman-Nya yang meneguhkan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, setiap kita kalau misalnya tanam-menanam yang itu memang kaitannya dengan sebuah pohon yang akan menghasilkan buah, tentu pasti semua orang yang menanam untuk yang nantinya berdampak menghasilkan buah, pasti berharapnya ada buah ya, betul ya Bapak Ibu terkasih ya. Sesederhana mungkin yang saya tahu Bu Susi, di depan rumahnya ada pohon mangga. Kalau mungkin itu dulu ditanam tidak berharap buah mangga, kayaknya nggak mungkin ya Bu Susi ya. Pasti dari awal sudah membayangkan akan ada buah mangga ya Bu Susi ya. Iya, Mbak. Oke, dan puji Tuhannya memang berbuah selalu dan jadi berkat buat banyak orang. Adakah yang lain yang punya pohon juga Bapak Ibu terkasih? Bu Ratna? Iya, pohon mangga. Sama juga ya Bu? Pernah kan Mbak Apan pas ke rumah, Yang Bapak depan itu juga nanya ya? berapa biji, tapi Iya, yang depan juga ya? ya, rata tetangga juga Betul, bagian ya. betul sekali. Yang pasti kalau misalnya tadi pohon, Bu Tuti juga ada? Monggo Bu Tuti. Ada pohon jambu, Mbak, Oh iya, yang di samping itu ya Bu? yang depan itu. Iya, itu juga menghasilkan buah ya Bu Tuti ya? Iya. Oke, seandainya tidak menghasilkan buah lagi, pasti otomatis kita akan menebang ya, betul ya Bapak Ibu terkasih ya? Iya, Karena betul. berpikirnya, atau mungkin ada pun orang yang tidak menebang, pasti itu karena daunnya masih rimbun begitu ya, daunnya masih bikin teduh, sehingga tidak ditebang. Tetapi pada umumnya, kalau orang yang dia memang mengharapkan buah, itu dia tidak menghasilkan buah lagi, maka pasti akan ditebang. Maka ilustrasi yang dipakai oleh Yesus tentang pohon ara ini tampaknya jelas bagi kita. Karena pada bagian ini, Yesus sedang meneguhkan, mengingatkan, menegur begitu ya, ada konteks di mana orang-orang yang dia berdaun rimbun gitu ya, yang dalam hal ini berarti dia paham akan firman Tuhan, paham akan tentang apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang benar dalam Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya, tidak berbuah dalam tindakannya, maka inilah yang sedang diingatkan oleh sang pemilik dari tanah itu begitu ya, mengingatkan si penggarap kebun itu bahwa kalau pohon ini tidak lagi berbuah, maka dia akan ditebang. Tetapi sang penggarap itu memohon untuk kesempatan memperbaiki, membuat supaya pohon ini mungkin akan berbuah ketika sudah dibersihkan dan dipupuki begitu ya Bapak Ibu terkasih. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang masih memohon kesempatan agar pohon ini memiliki buah. Ini sebenarnya ilustrasi yang kalau secara gamblang Allah dengan tanahnya,
Lalu sang pemilik penggarap kebun ini, itu Yesus sendiri, dan yang pohon ini tadi adalah umat yang tahu sudah tentang Tuhan, firman-Nya, mungkin kalau kita spesifik umat Israel, orang-orang Yahudi begitu ya, yang tahu tentang itu tetapi tidak berbuah, sehingga Yesus meminta kesempatan supaya saya benarkan dulu pemahaman mereka, istilahnya itu saya benarkan dulu bagaimana pemahaman mereka, di sekitar mereka diberikan pupuk yang sungguh-sungguh dari Tuhan, diberikan sesuatu yang memang itu harusnya yang mereka miliki, bukan yang selama ini yang mereka tanam selama ini yang kurang pas begitu ya. Sehingga ketika nanti sudah dilakukan itu, maka kalau mereka juga tidak berbuah, itu sudah hak Tuhan ataupun Allah untuk menebang atau tidak. Jadi Bapak Ibu terkasih, melalui perumpamaan pohon ara ini menubuhkan kita bahwa ketika kita, seluruh umat, tidak hanya umat Israel, tetapi seluruh umat Israel baru, kita sebut pakai istilah Israel baru, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tahu apa akan kehendak Tuhan, tahu apa yang menjadi firman-Nya, maka Tuhan berharap kita menghasilkan buah dalam tindakan, kata, pikiran kita, sehingga kita sungguh-sungguh menunjukkan pemahaman yang benar itu di dalam tindakan kita. Karena Bapak Ibu terkasih, tak jarang ada banyak orang Kristen yang dia katanya Kristen, dia pohon ara mungkin ya, sudah paling paham firman Tuhan, tetapi dalam aksinya masih memakai konsep yang bukan di dalam Tuhan. Sederhana misalnya, kita paling mudah menghakimi, kita paling mudah mungkin membeda-bedakan, kita paling mudah mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan sedang ingatkan kepada kita. Kalau sang penggarap kebun itu meminta kesempatan, maka bagi kita pun yang masih punya kesempatan hidup ini pun, seolah-olah sang penggarap itu pun sedang meminta, berikanlah kesempatan kepada Aban, Bu Susi, Bu Tuti, Bu Esther, Bu Ratna, Pak Pri, begitu ya, dan seluruh jemaat yang mengikuti, mendengarkan, ataupun yang merenungkan firman Tuhan ini, kita masih diberikan kesempatan. Akan kubenarkan pemahamannya, akan kuperbaiki apa yang menjadi konsep di kepalanya, sehingga ketika masih ada kesempatan itu buah yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu maka menjadi haknya Tuhan. Tetapi sekiranya masih berbuah, maka itu menjadi sukacita bagi sang penggarap kebun dan juga sang pemilik dari kebun ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini tema besar kita masih seperti minggu kemarin, berbuahlah sesuai dengan kehendak Allah. Maka apapun kata, pikiran, dan tindakan kita, mari kita lihat apakah itu menunjukkan buah yang seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Atau kita sudah paham akan banyak firman Tuhan, apa buah yang akan kita lakukan. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu terkasih, ada banyak hal yang harus banyak kita lakukan, tetapi lagi dan lagi, ayo, apakah kita bisa melakukannya bersama-sama, sehingga buah itu sungguh-sungguh tidak hanya sekedar untuk memuliakan diri kita, tetapi fokusnya memuliakan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kembali kita diteguhkan untuk melihat pohon ara ini gambaran seperti diri kita, seperti umat di seluruh muka bumi, agar kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sehingga berbuah dalam setiap aksi yang kita lakukan, dan Tuhan berkenan dan bersuka cita melihat setiap kita pohon-pohon yang bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami menyadari bahwa hidup kami ini seperti pohon yang bertumbuh di dalam kebun-Mu, yang kami tahu Tuhan yang memberikan kami pupuk, memberikan kami hal-hal yang baik, memberikan kami sesuatu yang benar dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh berbuah dalam pikiran, kata, tindakan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ampunilah kami jika di dalam segala pemahaman yang kami punya,
ternyata kami masih belum membuahkan kata-kata tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan jika kami masih beroleh kesempatan hidup saat ini, biarlah sungguh-sungguh kami menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mau diubah, dituntun, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk melakukan apa yang menjadi aksi-aksi di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan bersuka cita melihat setiap kami pohon-pohon yang terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, karena kami lemah, tetapi kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk terus menyadari diri, bertobat, berubah, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.